Hai hai hai, sahabat kelas 5. Kembali lagi bersama Guru Izar Channel dalam konten pembelajaran yang selalu setia menemani kamu untuk belajar dari rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kamu selalu sehat walafiat dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini, kita masih belajar di tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Dan kita masih berada di subtema 3 tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Saat ini, kita melangkah ke pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran yang ke-6. Sudah siapkan belajar dari rumah hari ini? Nah, sekarang coba kalian perhatikan terlebih dahulu gambar berikut ini. Mereka sedang menyaksikan televisi yang menyiarkan sebuah berita kecelakaan lalu lintas. Menurutmu, mengapa terjadi kecelakaan? Kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh para pengendara kendaraan yang tidak tertib lalu lintas. Banyak pengendara yang melanggar lalu lintas di jalan raya. Akibatnya terjadi kecelakaan yang memakan korban manusia dan kendaraan yang rusak. Lalu bagaimana dengan pejalan kaki? Pengguna jalan kaki termasuk pejalan kaki juga harus mematuhi peraturan lalu lintas. Misalnya, pejalan kaki tidak boleh menyeberang jalan sembarangan, atau pejalan kaki tidak boleh berjalan di bahu jalan karena sudah disediakan trotoar yang memang khusus untuk mereka. Semuanya sudah diatur, tinggal bagaimana menaatinya. Benar juga ya, kewajiban setiap orang untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan dibuat agar tertib, aman, dan nyaman. Maka jika salah satu tidak melaksanakan kewajibannya, maka bisa terjadi kecelakaan yang merugikan berbagai pihak. Nah, untuk itu coba kita sama-sama membaca dan menyimak permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Ikuti alurnya dengan seksama ya. Nah, bagaimana? Kalian dapat mengikuti alur teks bacaan tersebut kan? Masalah sosial yang terjadi seperti yang dijelaskan di dalam bacaan tadi mungkin pernah terjadi di sekitarmu juga. Pernahkah kamu berpikir tentang gagasan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial tersebut?
Dengan menggunakan bacaan tadi, lakukanlah kegiatan berikut ini. Lengkapilah tabel berikut ini dengan menggunakan keterangan yang ada pada bacaan yang sudah kamu baca tadi. Perhatikan contohnya. Untuk masalah sosialnya, contohnya kemacetan lalu lintas. Penyebabnya kurang disiplin. Pihak yang terlibat, pengguna jalan. Cara mengatasinya, mematuhi peraturan lalu lintas. Mudah kan? Nah, selanjutnya silakan kalian lengkapi sendiri. Jangan lupa tulis di buku tulismu dengan rapi, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Nah, sekarang coba kalian simak percakapan antara Benny dan Made pada gambar berikut ini. Posturmu bagus sekali, Ben. Benar-benar banyak menyampaikan pesan tentang pentingnya menjalankan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Terima kasih, Made. Tapi gambar yang kamu buat pada postermu sangat menarik. Made, menurutku gambar itu seperti sebuah cerita yang menjelaskan isi postermu. Dapatkah saya belajar membuatnya? Betulkah, Ben? Apakah kamu benar-benar dapat mengerti cerita yang kusampaikan lewat gambar-gambar cerita itu? Yuk, kita belajar sama-sama. Saya menggunakan teknik arsiran untuk membuatnya. Wah, ternyata mereka akan belajar membuat gambar ya. Kalian masih ingat kan tentang gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam satu peristiwa. Gambar yang disajikan dapat berupa cerita yang digambar pada media kering maupun basah. Penggunaan media yang berbeda akan memerlukan teknik menggambar yang berbeda juga. Pada gambar dengan menggunakan media kering, biasanya digunakan teknik arsir. Teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi. Selain teknik arsir, ada juga teknik blok. Teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Sedangkan cara penggunaan media basah biasanya memerlukan kuas untuk mengaplikasikan cat, baik cat air maupun cat poster. Teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas, seperti gambar berikut ini. Untuk memahami sebuah gambar cerita, terdapat beberapa unsur yang dapat dipelajari. Sebuah gambar cerita harus memiliki gagasan atau tema yang jelas sesuai dengan cerita. Sebuah cerita yang bertema pasar seharusnya didukung dengan suasana pasar, yang merupakan latar belakang cerita tersebut. Biasanya dengan mudah akan tertangkap dari tema cerita tersebut. Gambar ilustrasi yang ditampilkan dapat berupa penggalan cerita yang paling menonjol. Dari gambar cerita juga dapat dibayangkan karakter tokoh dalam cerita tersebut. Perhatikanlah gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan penggalan cerita dari kisah Malin Kundang, cerita rakyat dari Sumatera Barat. Dapatkah kamu menceritakan kisah berdasarkan gambar tersebut? Nah, sekarang setelah kamu memahami beberapa teknik menggambar gambar cerita dan juga mengerti beberapa hal yang perlu diperhatikan pada sebuah gambar cerita, lakukanlah kegiatan berikut ini. Pilihlah salah satu gambar pada gambar berikut ini. Kemudian, berilah judul pada gambar tersebut, lalu tuliskanlah sebuah cerita berdasarkan gambar tersebut. Cari tahu juga media dan teknik menggambar yang digunakan. Tuliskan ceritamu di buku tulis dengan tulisan yang rapi. Kemudian hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan.
Selamat belajar dari rumah dan tetap semangat menjaga kesehatan.